Hai semuanya, selamat datang di channel Kepo Film. Di video kali ini, Mimin membuat alur cerita Donghua dari film Muwang Ziwang, Qi Lin Jue part pertama. Selamat menyaksikan. Cerita bermula saat Raja Makam Mu Rongyi dibunuh oleh anaknya pangeran kedua, Mu Rongxian. Kemudian Mu Rongxian diangkat menggantikan ayahnya menjadi Raja Makam generasi ke-23. Dan harta suci Gunung Kunlun dalam bahaya. Waktu berlalu 10 tahun kemudian. Lou Menfeng, murid dari sekte penyerang makam, mendapat tugas untuk melindungi Lou Siqiu, tuan muda keluarga Lou. Untuk membuka segel Qilin, dan mengambil perintah penghancur makam, yang tersimpan makam Guzi di lembah makam. Perintah penghancur makam merupakan kunci harta suci Gunung Kunlun. Mereka memasuki lembah makam, dan menghadapi Nyonya Chu Yunxi, yang merupakan kepala makam Guzi dari sekte pelindung makam. Kemudian Menfeng bertarung dengan Nyonya Chu, dan entah mengapa mereka diizinkan memasuki lembah makam. Siqiu menggali tanah dan menemukan pintu masuk. Menfeng mencari tahu kedalaman lubang menggunakan bola api. Kemudian dia memasuki lubang menggunakan tali, disusul oleh Siqiu. Saat berada di dalam lubang, Menfeng kaget saat melihat bola api terguling memasuki air dan muncul ular besar. Ular itu hampir berhasil menelan Menfeng. Namun gagal saat Siqiu menarik tali yang terikat di tubuh Menfeng dan membuat dia terangkat ke atas. Kemudian cerita berpindah ke Nyonya Chu yang mengingat masa lalu. Saat Mu Guizi dari sekte penyerang makam memasuki lembah makam. Dia berhasil mencuri perintah penghancur makam menggunakan lengan Qilin. Namun kemudian, dia dikepung oleh sekte pelindung makam. Dan Guizi memutuskan mengurung dirinya di makam bersama dengan perintah penghancur makam menggunakan lengan Qilin. Dia berpesan, 10 tahun kemudian, saat bulan darah, kunci Qilin akan terbuka kembali. Cerita kembali berpindah, di mana Mu Rongye meninggalkan kota makam, dan mengirim pesan kepada Nyonya Chu, untuk menjalankan rencana mereka. Mu Rongye merupakan tuan muda kota Raja Makam, dari sekte pelindung makam. Kemudian Nyonya Chu menemui Rongye, dan mengatakan rencana mereka sedang dijalankan. Menfeng dan Siqiu sudah memasuki perangkap yang mereka buat. Rongye mengatakan, mereka harus memastikan mendapat lengan Qilin. Kemudian dia memiliki rencana sendiri, untuk membunuh Siqiu. Rongye mengingat pertemuannya dengan Menfeng 3 hari lalu. Di mana Rongye menyuruh Menfeng menghancurkan lengan Qilin sekte penyerang makam. Rongye mengancam akan membunuh ibunya dan orang-orang di lembah Wuqing. Cerita beralih ke Menfeng dan Siqiu, yang sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba kembali diserang ular. Setelah pertarungan yang sengit, mereka berhasil membunuh ular itu.
Si Qiu memotong lidah ular itu, tanpa sadar memancing kedatangan ular-ular yang lain. Akhirnya, si Qiu melempar lidah ular itu, untuk mengalihkan para ular. Dan mereka berenang untuk kabur, menuju lorong makam yang ada di bawah air. Saat mereka berhasil kabur, dan sedang mengeringkan pakaian, Men Feng melihat lengan kilin si Kui, dan mengingat kesepakatannya dengan Rong Ye. Men Feng menanyakan tentang lengan si Kui, kemudian si Kui menceritakan tentang lengannya. Dan mengatakan, lengan kilinya belum sempurna, harus menyempurnakannya, dengan merendamnya di darah beracun tingkat 9, saat bulan darah. Kemudian mereka kembali menyusuri lorong, dan menemukan jalannya terhalang batu. Setelah melakukan berbagai cara, mereka akhirnya berhasil membuka pintu rahasia. Namun tanpa sengaja, si Kui menginjak jebakan, dan membuat mereka berlari menghindarinya. Men Feng hampir jatuh ke jurang, namun berhasil diselamatkan oleh si Kui. Dan mereka memasuki gua lain. Saat memasuki gua, mereka melihat peti, yang di dalamnya terdapat mayat wanita cantik. Si Kui sempat terpukau dengan wanita itu, namun mereka tidak berani membongkar peti, karena curiga dengan cairan hijau di dalamnya. Keduanya bersembunyi, saat mendengar kedatangan orang lain. Yang datang adalah 3 anggota geng dari sekte penjarah makam. Mereka mendapat informasi tentang perintah penghancur makam, dan ingin berpartisipasi merebutnya. Mereka melihat peti itu, dan membuat lubang kecil, untuk mengeluarkan cairan hijau itu, sebelum membongkar petinya. Tapi naas, retakan yang dibuat terlalu besar, sehingga cairan beracun itu tersembur keluar, mengenai salah satu anggota geng. Kemudian mereka kaget, melihat mayat itu bangkit, dan mulai menyerang dan membunuh mereka. Salah satu anggota geng jatuh ke dalam jurang, dan dia menyalakan sinyal untuk meminta bantuan. Saat melihat sinyal itu, ketua geng Fa Kui, Qin Zhihai, memerintahkan anak buahnya menuruni lembah. Di sisi lain, terlihat mayat wanita itu sedang menarik peti. Teman-teman semuanya, ini adalah part pertama dari film Muang Ziwang, Qilin Jue, yang Mimin rangkum. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.